Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Sinta Larasati sebagai Tutor Bahasa Indonesia dan teman-teman semua sekalian. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Seto dari UPPCC Jakarta, Prodi Studi Manajemen dengan NIM 0446944499. Di sini saya akan menyampaikan gagasan saya mengenai virus COVID-19. Apa itu COVID-19 dan penyebab serta bagaimana mencegah COVID-19. Yang pertama adalah apa itu COVID-19? COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2. Itu adalah salah satu jenis coronavirus. Penderita COVID-19 dapat mengalami demam, batuk kering, dan kesulitan bernafas. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan yang berat, seperti infeksi paru-paru dan sebagainya. Nah, setelah kita mengetahui apa itu COVID-19, sebenarnya apa sih penyebab dari COVID-19 itu? Nah, di sini saya akan memberitahu apa sebenarnya penyebab dari COVID-19 tersebut. Sebenarnya untuk sampai saat ini belum diketahui penyebab virus corona itu, tetapi diketahui virus ini disebabkan oleh hewan dan mampu menjangkit dari satu spesies ke spesies lainnya, termasuk manusia. Diketahui virus corona berasal dari kota Wuhan di Cina dan muncul pada Desember 2019. Dan sayangnya di negara kita juga terjangkit virus COVID-19. Pertama kali COVID-19 dilaporkan masuk ke Indonesia pada 2 Maret 2020 di Depok, Jawa Barat. Kasus penularan pertama ini terungkap setelah pasien 01 melakukan kontak dengan WN Jepang, warga negara Jepang, yang ternyata positif COVID-19 saat diperiksa di Malaysia pada malam Valentine 14 Februari 2020. Waduh, kok bisa ya virus COVID-19 ini menular dengan cepat dari negara ke negara lain, dari benua ke benua lain. Nah, di sini ada faktanya nih, ternyata infeksi menyebar dari satu orang ke orang lain melalui percikan droplet dari saluran pernafasan yang sering dihasilkan saat batuk atau bersin. Jarak jangkauan droplet biasanya hingga 1 meter. Droplet bisa menempel di benda, namun tidak akan bertahan lama di udara. Waktu dari paparan virus hingga timbulnya gejala klinis antara 1-14 hari, dengan rata-rata 5 hari. Maka, orang yang sedang sakit wajib memakai masker guna mengurangi penyebaran droplet tersebut. Nah, setelah kita mengetahui bahwa virus COVID-19 itu menular, maka di sini saya akan menjelaskan apa gejala-gejala COVID-19. Orang yang terinfeksi COVID-19 memiliki gejala ringan seperti demam, batuk, serta kesulitan untuk bernafas. Gejala itu pun bisa menjadi berat. Penderita dengan gejala berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan batuk berdarah, sesak nafas, dan nyeri pada dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona tersebut. Secara umum, ada 3 gejala umum yang menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu demam dengan suhu tubuh di atas 30 derajat Celcius, batuk kering, serta sesak nafas. Ada juga gejala-gejala lain yang bisa muncul pada infeksi virus corona meskipun gejala tersebut jarang, yaitu diare, sakit kepala, hilangnya kemampuan mengucap rasa dan mencium bau, dan ruam pada kulit.
Gejala-gejala COVID-19 ini muncul pada waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Setelah kita mengetahui gejala-gejala COVID-19, maka di sini selanjutnya saya akan membahas tentang bagaimana cara pencegahan COVID-19. Tindakan pencegahan untuk mengurangi kemungkinan infeksi antara lain tetap berada di rumah, menghindari bepergian dan beraktivitas di tempat umum, sering mencuci tangan dengan sabun dan air, tidak menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang tidak dicuci. Segera hubungi hotline jika ada mengalami gejala atau memiliki riwayat perjalanan atau bepergian ke negara yang terjangkit. Dari penjelasan di atas, setelah kita mengetahui apa itu COVID, apa penyebab, terus COVID itu bisa menular atau tidak, apa penyebabnya, apa gejalanya. Nah, di sini yuk kita lindungi diri kita dari COVID dengan cara terapkan etika batuk atau bersin dengan menutup mulut, hidung, jangan meludah sembarangan, bersihkan benda yang sering disentuh, gunakan masker jika Anda sakit, dan segera ke fasilitas kesehatan terdekat. Cuci tangan dengan sabun. Demikian pembahasan yang saya sampaikan. Lebih kurangnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.